Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, Bapak, saudara-saudara yang saya hormati, hari ini kita kembali kuliah daring tentang ekonomi Indonesia. Sudah sesi ke-22. Pada sesi terdahulu, kita sudah mempelajari bahwa postur yang disebut dengan postur atau perawakan APBN adalah gambaran umum tentang angka-angka APBN. Jadi garis besarnya. Nah, ada 5 sebenarnya, tetapi yang penting adalah 3 kita bilang kemarin untuk dipelajari. 1, pendapatan. 2, belanja. Yang ketiga, defisit. Nah, karena defisit ini sama dengan pembiayaan, hanya tandanya terbalik. Karena arti pembiayaan adalah terutama bagaimana mengatasi atau menutupi defisit tersebut. Sesi lalu juga sudah kita perlihatkan angka-angka bahwa dalam belasan tahun terakhir, sejak tahun 2000, itu pendapatan dan belanja sama-sama cenderung bertambah. Jadi tiap tahun pendapatan negara dan belanja negara itu terus bertambah. Meskipun tambahan atau kenaikan itu bersifat fluktuatif. Namun nominal dari belanja cenderung naik lebih besar dibandingkan pendapatan, sehingga defisitnya juga secara nominal cenderung bertambah. Dan seperti itu, karena defisit artinya belanja lebih besar daripada pendapatan. Tetapi Undang-Undang Keuangan Negara dan memang lazim dalam analisis ekonomi itu melihat defisit bukan pada nominalnya, melainkan pada rasio terhadap PDB, jadi prosentasi dari produk domestik bruto. Kita sudah belajar pada kuliah terdahulu tentang PDB. Nah, jika defisit APBN atas PDB ditampilkan selama belasan tahun terakhir, 20 tahun ya, sejak tahun 2000, itu rasionya berfluktuasi, kadang turun, kadang naik. Hanya pada 5 tahun terakhir, periode Pak Jokowi yang pertama, 2015 sampai dengan 2019 secara APBN, itu rata-rata rasionya cenderung meningkat dibandingkan era terdahulu. Rata-rata per tahunnya mencapai 2,31% dari PDB. Nah, sementara batas undang-undang, batas defisit menurut Undang-Undang Keuangan Negara tahun 2003, itu tidak boleh melebihi dari 3%. Nah, ketika terjadi pandemi, ini dianggap menjadi keadaan luar biasa, sehingga ada Perpu yang kemudian dijadikan undang-undang yang nanti menjadi payung hukum buat peraturan-peraturan di bawahnya, salah satunya terkait dengan defisit ini dengan perubahan APBN. Nah, menurut Perpu yang kemudian menjadi undang-undang itu, defisit selama 3 tahun mulai tahun 2020, berarti 2020, 2021, 2022, selama 3 tahun, itu dikecualikan dari batas 3% itu. Boleh lebih. Nah, sayangnya lebihnya berapa tidak dicantumkan. Nah, APBN 2020 itu telah ditetapkan pada tahun lalu, pada akhir Agustus. Biasanya akhir Oktober, tetapi karena kemarin ada pergantian legislatif sehingga dimajukan pembahasannya lebih cepat dari biasanya, ditetapkanlah APBN 2020 oleh anggota DPR periode lalu. Tetapi mengikat berlaku yang dilaksanakan mulai 1 Januari tadi. 1 Januari, nah berjalan sampai dengan 31 Maret, ada pandemi, lalu pemerintah melakukan upaya perubahan, tadi seperti dikatakan tadi, biasanya perubahan itu melalui yang disebut dengan APBN perubahan, APBNP. Nah, prosedur APBNP itu sama dengan APBN, ada penyampaian nota keuangan kepada DPR, ada pembahasan lalu disetujui atau dirubah sebagiannya, ditetapkan. Nah, tetapi untuk kali ini hanya melalui Perpres ya, yang berpayung hukum Perpu dan atau undang-undang tadi. Nah, lalu ditetapkanlah Perpres nomor 54 tahun 2020 tanggal 3 April. Nah, tentang APBN. Jadi APBN yang 2020 tadi tidak berlaku secara hukum, yang berlaku yang Perpres ini. Nah, sebetulnya statusnya sama dengan APBN perubahan. Nah, baru berjalan kira-kira
2,5 bulan, April, Mei, Juni, 24 Juni, waktu kuliah kemarin saya belum mengutip angka-angka 24 Juni ini, karena publikasinya baru meluas beberapa hari ini, baru saya pelajari tadi, itu keluar Perpres nomor 70 tahun 2020. Jadi 54 ya. Maka ini menjadi APBN perubahan APBN B1, lalu ini APBN B2 sebenarnya. Jadi baru 2,5 bulan dan tidak tertutup kemungkinan ada APBN, ada Perpres lagi nanti di depan. Begitu ya, kemarin kita sudah bicarakan. Nah, hari ini dari postur yang 5 biji itu, terutama 3 yang utama, itu kita akan mempelajari tentang pendapatan. Mari kita lihat, kemarin kita sudah lihat postur APBN 2020 di slide Mbak Rahma. Itu saya ulangi kembali postur slide, tapi ini masih yang APBN 2020 ya, yang sebenarnya sudah tidak berlaku lagi, tetapi biar kita punya awalan yang baik karena sudah mulai dari sini. Nah, kemarin kan kita hanya naruh pendapatan, belanja, keseimbangan primer, surplus defisit, lalu pembiayaan. Nah, tetapi khusus pendapatan mulai kita lihat rinciannya. Nah, pendapatan negara kalau menurut pola publikasi yang seperti ini biasanya terdiri dari 2. 1, pendapatan dalam negeri, 2, penerimaan hibah. Nah, pendapatan dalam negeri sendiri terdiri dari 2, penerimaan perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak atau PNBP. Nah, baru ada penerimaan hibah. Cuma karena penerimaan hibah ini kecil, ya, ini kalau tahun 2020 ini biasanya sudah ada komitmen dengan negara lain yang akan membeli, itu cuma berapa itu, 0,5 triliun ya, 50, ya betul, 0,5 triliun, 500 miliar. Kita pernah dapat hibah yang besar nih ketika ada tsunami, yaitu beberapa tahun kita waktu tsunami itu dapat 5-6 triliun tiap tahun. Tapi tahun 2020 mudah-mudahan tidak ada bencana ya, itu memang bencana kecil. Nah, karena itu biasanya pembicaraan pendapatan negara cenderung kepada yang 1 Romawi 1 ya, penerimaan perpajakan, dan 1 Romawi 2. Jadi cenderungnya langsung melompat. Umumnya analisa adalah tentang penerimaan perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak, atau itu kurang singkatannya PNBP ya, PNBP. Gitu ya. Nah, mari kita lihat pendapatan negara tahun 2020 ini. Nah, kita lihat di grafik itu yang tadi 2020 adalah yang biru paling kanan. Paling kanan tapi yang biru, belum yang kuning. Nah, itu kita mengulangi tabel tadi, kita taruh di situ berapa tuh, 2.233 triliun. 2.233 triliun. Itu yang ditetapkan oleh APBN. Nah, ketika berjalannya pandemi 3 April lalu ada Perpres nomor 54, kita sebut APBN P 2020 P1 atau APBN P1 2020. Itu sudah turunnya signifikan ya, hampir sekitar 500 triliun diturunkan. Jadi cukup realistis pemerintah. Baru berjalan 3 bulan diturunkan lagi meskipun lebih kecil dari penurunannya menjadi 1.699, ya, sebutlah 1.700 ya kurang lebih. Nah, kami sendiri di IHR itu yang merah itu sudah sejak tanggal 25 April itu, nah, di slide-slide kami waktu kuliah 25 April dan juga ada tulisan saya di beberapa media itu sudah menyebut bahwa dugaan kami 1.600. Jadi kita tunggu saja, ada kemungkinan Perpres berikutnya mendekati dugaan IHR. Ini ramalan yang sebetulnya kita juga pengennya sih tidak terwujud, tapi berdasarkan hitungan-hitungan kami itu seperti itu. Nah, perlu diketahui bahwa ketika APBN 2020 ditetapkan itu karena tadi saya katakan pembahasannya berlangsung cepat, bulan Agustus akhir sudah ditetapkan. Nampaknya waktu itu suasana optimis terlalu tinggi ya, dan mungkin juga ada kepentingan tertentu. Sehingga target yang ditetapkan itu ketinggian. Jadi 2.233 itu sudah tidak realistis sebenarnya. Ini juga saya menulis di media sudah pada waktu itu. Kok bisa menaruh target segitu? Kenapa? Karena lihat itu, yang biru itu menunjukkan nominal pendapatan, yang garis oranye itu menunjukkan persentase kenaikan dari tahun sebelumnya.
Dari data, itu rata-rata kenaikan pendapatan kan pada tahun 2015 sampai 2019, ya oranye, yang biru 5 biji oranye, itu hanya 4,49%, 4,5%. Kok tahu-tahu 2020 targetnya naik 14,10%. Menurut kami di IAIN itu tidak realistis. Kebetulan ada pandemi, langsung diturunkan. Target yang APBN Perpres 1 maupun APBN Perpres 2 justru secara nominal pun yang kuning dan hijau kan lebih rendah dari realisasi yang 2019. Ya toh? Nah, kita belum tahu nanti pastinya berapa. Hanya saja sampai saya bicara di depan saudara-saudara ini, saya masih kekeh dengan perhitungan saya dan kawan-kawan itu IAIN menduga akan 1.600. Bagaimana rincian dari pendapatan ini? Oh maaf, mungkin perlu juga dilihat di slide berikut bahwa kita kemarin sudah belajar bahwa APBN itu adalah rencana ditetapkan oleh undang-undang. Nah nanti realisasi kan ada, karena kan ditetapkannya sebelum, kalaupun ada perubahan di tengah jalan, belum selesai dengan 31 Desember. Jadi sampai kita diskusi ini, kuliah ini, tidak tahu kita prosesnya penerimaan berapa. Nah, yang sudah terjadi, lalu kita bisa membandingkan antara waktu ditetapkan sebagai rencana di APBN dengan realisasi APBN, gitu ya. Nah, maka kita dapat fakta yang menarik dari tahun 2000 itu. Nah, pada era Pak SBY 1, 2 maupun era Pak Jokowi, jadi tiga-tiganya itu, 3 periode itu tidak pernah sekalipun pendapatan negara itu mencapai target. Dahulu pernah pada tahun berapa itu 2000 antara 2000 2004 itu ada 2 kali yang lebih. Kan gampang itu kalau yang birunya lebih rendah daripada oranyenya berarti target tercapai atau melebihi. Nah, dahulu sih dekat. Nah, hanya perlu diberi catatan juga bahwa di era SD yang pertama itu nyaris tercapai rata-rata 99,52%. Jadi memang antara target dengan realisasi itu hampir tercapai. Nah, pada periode kedua Pak SBY 2010 sampai 2014, periodenya tidak persis ya, karena kan dilantik bulan Oktober, sehingga yang dipakai adalah APBN tahun berikutnya sampai akhir periode dia. Nah, itu pencapaiannya mencapai 95,58%. Jadi sudah dekat juga dengan 100. Tetapi di era Pak Jokowi itu rencana cenderung terlalu tinggi, target terlalu tinggi. Capaian hanya rata-rata 92,34%. Sekali lagi, ini juga menjadi argumen kami di IAIN beberapa bulan yang lalu sebelum pandemi. Lu kok bisa targetin sudah tahu realisasi begitu, malah dinaikin lagi target. Ya, sebetulnya ada kajiannya ya tentang itu, tapi kita biar lihat data saja dulu. Nah, sekarang mau tidak mau disesuaikan. Yang merah itu apa itu? Perpres 1, lalu Perpres 2. Saya ulangi ya, Perpres 1 3 April 2020, Perpres nomor 54 beberapa hari lalu 24 Juni, tapi edaran ke publik baru 1-2 hari ini, itu Perpres nomor 70 tahun 2020. Nah, kita tidak tahu bagaimana realisasinya ini. Kalau realisasinya ternyata 92% dari yang merah itu, ya berarti kan perkiraan IHN yang benar. Ya, sebetulnya saya berharap tidak benar. Kasihan juga pemerintah kalau pendapatannya terlalu kecil, sementara permintaan masyarakat besar. Nah, selanjutnya, tadi kita di atas sudah tahu bahwa pendapatan itu terdiri dari terutama adalah penerimaan perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak. Yang ya, meskipun itu disebut pendapatan dalam negeri terdiri dari perpajakan dengan PNBP, tapi karena hibah terlalu kecil tidak dianalisis, sehingga analisis biasanya langsung dua itu, penerimaan perpajakan dengan penerimaan negara bukan pajak. Nah, kita mau tahu nih penerimaan perpajakan tahun 2020 itu bagaimana? Saya ulangi ya, yang namanya penerimaan atau pendapatan negara itu adalah bersifat target. Ya, kalau belanja sebenarnya bersifat plafon kan, batas kan. Perpajakan itu pada tahun 2020 itu ini juga sebagai penyokong dari ambisiusnya target itu ditargetkan oleh APBN yang ditetapkan Agustus tahun lalu itu 1.865 triliun.
Nah, itu adalah 20,67% dari realisasi 2019. Nanti kita lihat di slide belakang ya, bahwa ini target yang seandainya tidak ada pandemi tidak mungkin tercapai. Nah, lalu akibat pandemi langsung diturunkan dari 1.865, angka yang paling bawah yang total dulu ya, menjadi 1.462. Kemudian beberapa hari yang lalu diturunkan sedikit lagi menjadi 1.404 triliun. Dari rincian itu tampak ada 7 macam jenis pajak. Pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, dan PPNBM. PPNBM itu barang mewah ya. Lalu pajak bumi dan bangunan. Tapi jangan lupa pajak bumi dan bangunan ini bukan yang Anda bayar di rumah ya. Itu pajak bumi dan bangunan untuk rumah, untuk tempat tinggal itu masuknya ke APBD, ke Pemda. Kalau ini pajak bumi dan bangunan terkait dengan hutan, kemudian sumber daya, jadi daerah penghasil, jadi pajak bumi dan bangunan di sana yang masuk, yang untuk pusat. Lalu cukai yang terutama adalah tembakau, sekarang bertambah dengan ada cukai miras, sekarang ditambah dengan plastik, dan tahu sebentar lagi apalagi yang dicukai. Sebetulnya cukai itu konsep dasarnya adalah agar orang mengurangi konsumsinya, bukan targetnya yang penting. Jadi cukai rokok dinaikkan itu biar orang pada tidak merokok, bukan agar penghasilan negara bertambah, konsep dasarnya. Tapi kalau APBN kan nggak ada itunya, yang penting naik apa turun. Lalu pajak lainnya, pajak yang tidak masuk 4 di atas. Nah, lalu biaya masuk impor, lalu biaya keluar ekspor. Nah, biaya masuk dan biaya keluar nomor 6 dan 7 itu suka digabungkan, tinggal dikurangkan ya, biaya masuk dikurangi, ditambahkan kok dikurangkan. Ditambahkan dua-duanya disebut pajak perdagangan internasional. Jadi ada 6 jadinya, pajak penghasilan, PPN dan PPNBM, PBB, cukai, pajak lainnya, lalu pajak internasional. Nah, di pajak penghasilan ada banyak macamnya, di PPN juga ada beberapa macam, tapi untuk kali ini kita tidak sampai ke macam-macamnya, cuma itu saja. Nah, lihat, perhatikan, satu-satu ya, pajak penghasilan yang di APBN 2020 ditetapkan 929,91 triliun sebagai target, langsung diturunkan menjadi 703 triliun oleh Perpres akibat pandemi. 2,5 bulan kemudian diturunkan lagi 670 triliun. Saya menduga nanti akan turun lagi sebesar 600, entah 1 atau 2 kali Perpres lagi. Lalu PPN. Nah, PPN ini sebelumnya ditetapkan 685, diturunkan menjadi 529, turun lagi menjadi 500.000. Dan seterusnya ya. Cukai itu langsung saya lompat saja yang nomor 4, cukai itu diturunkan hanya sedikit, 180, diturunkan 172, dan turun banget sedikit lagi di Perpres 70. Jadi rupanya diyakini ya, terutama pajak tembakau, mau resesi kayak apapun, para perokok ini malah tetap merokok, kurang lebih begitu ya mungkin. Nah, ini nanti masing-masing kita akan pelajari di slide-slide berikut. Tapi tolong saudara-saudara lihat dulu ini kan, bahwa pendapatan diturunkan targetnya. Di antara pendapatan itu yang paling utama adalah perpajakan. Nah, di perpajakan ada 7 macam. Di antara 7 macam ini yang paling drastis diturunkan adalah target ya. Kalau hasilnya tidak tahu nanti. Pajak penghasilan dengan PPN. Masuk akal ya, karena pajak penghasilan lah yang paling terpukul. Karena orang-orang mengalami penurunan pendapatan, dan pemerintah pun salah satunya juga meringankan dengan membebaskan pajak, saya lupa ya, pajak pasal 21 kalau tidak salah. Jadi kalau saudara-saudara yang mendengar ini ada biasanya dipotong pajak yang di sektor-sektor tertentu, tidak semuanya ya, itu tidak dipotong. Mudah-mudahan perusahaannya memberi kepada pegawainya, takutnya ya samber. Nah, mari kita lihat juga seperti pendapatan tadi. Nah, pada dasarnya penerimaan perpajakan ini juga tidak pernah mencapai target di era SBY 2 dan Pak Jokowi. Nah, sudah lihat ya slide-nya ya. Sehingga meskipun ini tadi sudah diturunkan targetnya, belum tentu juga tercapai. Itu ya. Itu gambar yang biru adalah target di APBN, penerimaan perpajakan ya, khusus pajak ya, tadi pendapatan yang di slide atas. Nah, yang oranye adalah realisasinya. Yang 2020 tentu belum ada realisasinya. Sudah 3 kali dirubah. 2 kali dirubah.
Mari kita lihat lagi dalam hal perpajakan ini. Tentu saudara-saudara pernah mendengar istilah suara saya hilang ya. Nah, ya. Perbandingan pajak itu disebut tax ratio. Tadi di atas kan ada penerimaan perpajakan. Nah, dibandingkan dengan PDB, PDB ini memang sakti ya, saya makanya dari awal, kajian awal kita adalah PDB. Sakti dalam konteks sampai saat ini ekonomi mainstream analisisnya selalu saja merujuk kepada PDB. Karena PDB dianggap mewakili produksi, mewakili pendapatan, mewakili banyak hal yang utama. Nah, tetapi yang dimaksud dengan tax ratio di Indonesia ini mengalami perubahan cara menghitung, yaitu kan ditetapkan oleh peraturan, dalam hal ini peraturan Menteri Keuangan. Sebelumnya, sebelum tahun 2017, itu 2016 ke atas, itu pakainya adalah tax ratio dalam arti sempit. Nah, maksudnya arti sempit itu khusus penerimaan yang diterima oleh Ditjen Pajak. Berarti kalau dari 7 tadi, yang cukai dengan internasional nggak masuk. Jadi kan pernah dengar toh bahwa ada Ditjen Pajak, Direktorat Jenderal Pajak, ada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Nah, kalau pajak saja bukan perpajakan, ini biasanya, sebenarnya biasa saja. Kalau disebut perpajakan, masuk tuh cukai dengan bea. Tetapi kalau disebut pajak saja dalam konteks analisis, dulu ya, sekarang udah mulai tidak biasa lagi. Itu hanya yang 4 dari 7 tadi. Ya, jadi hanya PPH, PPN, PBB, sama pajak lainnya. Nah, kalau dalam arti sempit ya otomatis lebih rendah dong. 4 itu total berapa dibandingkan dengan PDB. Baik itu sekedar imajinasi saja untuk juga kita tetap supaya bisa membandingin. Kalau mau membandingkan dengan era-era sebelumnya kan harus sama dong konsepnya. Karena itu kalau mau menghitung yang rasio pajak dahulu ya dia dinaikin juga. Jangan sampai kita membandingin tahun 2014 rasio pajak sekian, pakainya arti sempit. Sekarang pakainya arti luas ya nggak banding. Kenapa? Arti luas sekarang itu yang dimaksud dengan rasio perpajakan adalah seluruh penerimaan perpajakan. Jadi bea masuk, cukai masuk. Tidak hanya itu, tambah lagi dengan penerimaan SDA. SDA bukan pajak ya, nanti disebut PNBP. Jadi double. Jadi perpajakan yang 7 biji ditambah lagi dengan penerimaan sumber daya alam totalnya dibandingkan dengan PDB. Nanti saudara pelajari sendiri tax ratio ini karena harus tahu data di bawahnya tentang penerimaan sumber daya alam. Nah, tampak dari grafik itu bahwa kembali 2020 terlalu ambisius. Semula menargetkan yang biru ya, garis biru, menargetkan tax ratio itu naik menjadi 11,56. Padahal sebelumnya sudah turun 10,69. Nah, akibat pandemi ini, ya Perpres 1 turunin target tuh menjadi 9,14, turun lagi menjadi 9,05. Ya, dan realisasinya bisa di bawah 9. Jadi mungkin nanti kalau di bawah 9 dalam arti luas loh, kalau dalam arti sempit di bawahnya 7,38. Mungkin akan menjadi rasio pajak baik dalam semua arti yang paling rendah sepanjang sejarah Republik. Mungkin begitu nanti. Ya, memang pandemi luar biasa ya. Nah, mari kita lihat dari yang 7 macam tadi, kita gambar. 7 macam tadi, cuma yang nomor 6 dan 7 dijadiin 1 jadi perdagangan internasional. Jadi ada 6. Perhatikan grafiknya saja, itu yang paling menonjol PPH, pajak penghasilan, PPN, pajak pertambahan nilai sebenarnya, dan PPNBM ya, dan pajak pertambahan nilai barang mewah. Jadi, tapi di situ saya tulis PPN saja. Lalu cukai, 3 itu yang besar, 3 yang lain kecil kan di bawah. Itu sebetulnya ada 6 grafik itu ya, yang kelihatan ada 3 yang menonjol. Perhatikan itu. Angka-angkanya silahkan dilihat. Sebetulnya yang dikasih angka itu adalah yang tabel di atas tadi. Nah, kalau dilihat PPN dengan PPH ini memang sebetulnya trennya naik. Trennya tetap naik, hanya sesekali turun. Nah, kita tidak tahu nanti hasilnya di 2020 ini. Bisa jadi nanti levelnya lebih sama dengan 2018, bisa jadi. Dan ingat, dengan adanya inflasi dan sebagainya, secara real sebetulnya itu lebih rendah. Silakan di ini ya,
dicek angka-angkanya. Yang dalam kurung itu, misalnya saya sebut pajak penghasilan 929, dalam kurung 770, itu artinya yang dalam kurung itu yang realisasi 2019, untuk menjadi gambaran saja. Itu APBN loh, kalau nanti mau tahu yang perpres ya lihat di grafik. Kita lihat lagi yang kedua selain perpajakan, yaitu penerimaan negara bukan pajak, PNBP. Nah, ini pemerintah lebih realistis sejak awal. Sebelum pandemi sudah tahu kalau kondisi global, karena salah satu komponen terpenting PNBP ini adalah penerimaan sumber daya alam, yang biasanya bisa mencapai hampir separuh dari total penerimaan, itu sangat bergantung kepada harga komoditas, baik itu minyak, gas, batu bara, dan lainnya, terutama tiga itu. Nah, sudah cukup realistis bahwa target 2020 itu lebih rendah dari capaian 2019, jadi ditargetkan lebih rendah karena sudah ada proyeksi kan. Sehingga target APBN 2020 untuk PNBP 4 macam ya, penerimaan sumber daya alam, bagian laba BUMN itu ya, BUMN punya laba, tidak seluruhnya diserahkan ke pemerintah. Sebagai pemegang saham, pemerintah memperoleh bagian laba. Ya, fluktuasi ya, biasanya sekitar berapa ya, 30-an% dari labanya. Kan laba, terus ada laba dipotong pajak, kemudian setelah dipotong pajak ada dana cadangan dan sebagainya. Itu mungkin sekitar sepertiganya baru diserahkan ke pemerintah sesuai keputusan rapat pemegang saham. Pemegang saham yang utama ya pemerintah. Nah, ketiga, pendapatan badan layanan umum. Berbagai kementerian punya BLU ya. Pendidikan, Kementerian Pendidikan mungkin punya sekolah, punya perguruan tinggi, kalau kemudian Kementerian Agama punya apa begitu yang BLU ya. Lalu juga ada PNBP lainnya. PNBP lainnya ini sama, sebagian besarnya adalah pendapatan kementerian dan lembaga. Kan saudara-saudara berurusan dengan kementerian lembaga, bikin ini, bikin itu, urusan itu kan ada tarik-tarik resminya di urusan tersebut. Itu disebut PNBP lainnya. Nah, keempat-empatnya jumlahnya 366,999 triliun target ya 2020. Padahal realisasi tahun 2019-nya 400 berapa ya, di 405, berarti sudah turun. Nah, tetapi ketika ada pandemi, pemerintah realistis, turunin lagi menjadi 297. Kemudian turun lagi menjadi 294. Nah, perhatikan ke angka 1. Yang paling diturunkan targetnya adalah penerimaan sumber daya alam. Dari 160 menjadi 82, sekarang menjadi 79. Nah, yang lain-lain, yang BLU, yang PNBP lainnya cenderung diturunkan. Agak bingung tuh kayaknya pemerintah menghitung. Coba yang nomor 4 tuh ya, PNBP lainnya semula 100,9 triliun, diturunin 94,73 triliun, dinaikin lagi jadi 100 triliun. Sedangkan yang BLU memang sudah diturunkan 56, jadi 55, jadi 50. Nah, yang menarik yang nomor 2, ini tadi saya aja kaget. Ini harus ditulis ini. Bagian laba BUMN, itu semula ditetapkan 49 triliun, malah ditarget, mungkin karena pemerintah merasa kekurangan duit kan, ini BUMN harus store lebih banyak, 65 triliun. Tetap 65 triliun juga. Padahal kita sudah mendengar juga, meskipun analisis tersendiri ya, BUMN sudah mau di backup karena susah. Ini kok malah dimintai laba lebih banyak. Mungkin di rinciannya. Mana yang dibantu, mana yang diminta setor lebih banyak. Tapi ini termasuk unik saya kira. Mari kita lihat lagi perkembangannya di slide berikut. Nah, itu kita penerimaan SDA, sumber daya alam. Kalau yang orangnya PNBP, jadi yang PNBP tapi dari tahun ke tahun. Nah, nampak dari gambar, saya tidak usah menyebut angka lagi, nanti diperiksa saja. Itu bahwa memang PNBP itu lekuk-lekuknya ya persis dengan SDA, karena yang lain itu relatif stabil naiknya. Yang lain itu tumbuhnya stabil. Nah, misalnya tadi kan, bagian laba BUMN, BLU, kemudian PNBP lainnya 4 ya. Nah, yang SDA ini naik turun, nah lalu PNBP-nya jadi ikut naik turun. Karena dia komponen yang terbesar, yang mencapai 40%. Dahulu malah lebih tinggi. Nah, kita lihat lagi si SDA tadi, sumber daya alam tadi. Pada dasarnya ada 3 kelompok. 1 minyak, 2 gas, 3
non migas. Kadang disebut dua saja, migas dan non migas. Tapi untuk analisis kita bisa memisahkan minyak dan gas. Itu gambarnya. Kalau mau tahu. Ini khusus penerimaan sumber daya alam. Nah, hanya saja data 2019 itu, jangan heran tuh kok nggak ada oranyenya, karena saya tidak dapat datanya, karena dari pengumuman Kementerian Keuangan belum diumumkan tentang pembedaan minyak dan gas, sehingga saya satukan aja. Ini sebentar lagi keluar datanya. Nah, tapi justru yang target sudah ada, yang oranye-oranye. Lihat betapa yang diturunkan cukup drastis itu adalah minyak bumi, yang biru dulu, minyak bumi. Ya kan? Karena memang saudara-saudara sudah dengar juga toh bahwa harga minyak bumi ini gonjang-ganjing dengan kegonjang-ganjingan yang cenderung turun akibat banyak hal. Jadi tidak sepenuhnya pandemi itu, karena memang sebelum pandemi udah ada perang harga. Nah, sementara yang oranye gas biasanya sedikit mengikuti minyak, meskipun tidak separah minyak juga ikut turun. Nah, lalu sumber daya yang lain seperti batu bara dan lain-lain. Nah, kita juga bisa menganalisis di slide berikut ya, bagaimana PNBP yang lainnya. Jadi maksudnya tadi kan ada SDA yang ada laba BUMN, ada BLU, ada PNBP lainnya. Saya ulangi ya, PNBP lain itu terkait layanan pemerintah lah. Saudara bayar apa, ketika berurusan dengan pemerintah itu ada BLU dan misalnya. Nah, lihat laba BUMN. Ini apa ya, saya kira terlalu tricky ini sebenarnya. Coba perhatikan. Rata-rata laba BUMN yang disetor ke pemerintah itu pada tahun 2014 sampai 2018 itu ya di kisaran 40 sampai 44. Tahu-tahu 2019 stornya 80 triliun. Nah, ini kan yang jadi ramai kan. Nah, karena tahun politik, namanya begitu. Lalu ada banyak kasus. Nah, tahun 2020 diturunin lagi ke kecenderungan semula menjadi 49. Tetapi ada pandemi, diminta store menjadi 65. Nanti realisasinya bagaimana? Ya kita tidak tahu. Kalau yang diminta store ternyata rugi, nggak bisa store dia. Atau labanya tidak sebesar target. Belum tahu kita. Lalu dari kedua-duanya tadi, penerimaan perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak, PNBP. Tadi yang pajak di atas kan sudah kita gambar tuh, antara target dan realisasi kan. Nah, yang PNBP tidak saya gambar khusus, saya jadiin satu nih. Saya anggap kalau memenuhi target itu garis hitam itu 100%. Kalau di atasnya berarti targetnya tidak tercapai. Tercapai, bahkan lebih. Kalau yang di bawah tidak tercapai. Yang realisasi kan baru sampai 2019, yang 2020 kan baru jalan. Nah, perhatikan bahwa realisasi yang biru, yang penerimaan perpajakan itu memang agak menjauh dari 100% dari target. Sementara yang oranye itu sering di atasnya. Nah, kalau nanti saudara menganalisis, cari tahu tahun itu ada apa. Umumnya akan didapat jawaban pada tahun itu harga komoditas sedang baik. Harga komoditas minyak, gas, dan batu bara terutama. Bisa jadi juga pada tahun itu produksinya relatif stabil atau agak tinggi. Itu target. Kembali kita akan bertanya sebenarnya 2020 nanti bagaimana. Simpulan umum sekarang dari uraian ini. Pendapatan negara selama ini itu cenderung meningkat. Yang maksud saya selama ini sejak tahun 2000 ya. Namun laju peningkatannya melambat. Jadi orang ekonomi itu begitu ya. Tumbuh tapi melambat. Jadi kalau tumbuh melambat itu bukan turun, tetap lebih besar dari sebelumnya, tapi naiknya lebih rendah daripada tahun sebelumnya lagi. Jadi hati-hati kalau di ekonomi itu pertumbuhan ekonomi melambat, itu bukan berarti minus, tetapi lebih lambat dari tahun sebelumnya. Sama ini pendapatan negara selama ini cenderung meningkat, tetapi kenaikannya melambat. Jadi kalau digambar lebih kelihatan yang lebih landai, terutama pada periode 2015-2019. Ini menarik ya untuk dikaji. Padahal ada teks amnesti di tahun 2017 dan 2018 terutama dibayarkannya. Target APBN 2020 sejak semula itu menurut kami di IHN itu terlampau ambisius atau tidak realistis. Nah, pandemi itu membuat target pendapatan tadi diturunkan drastis. 2 kali sudah. Terutama penurunan terhadap target pajak penghasilan dan penerimaan sumber daya alam.
Tapi menarik, salah satu jenis pendapatan yang justru ditargetkan naik cukup signifikan secara persentase adalah bagian laba BUMN dari 49 menjadi 65 triliun. Bagaimanapun kita masih belum tahu 6 bulan ke depan, persis ya 6 bulan, realisasinya bagaimana. Karena situasi penuh dengan ketidakpastian. Yang mudah-mudahan saja pemerintah tetap bisa memperoleh pendapatannya, namun di sisi lain jangan sampai pendapatan pemerintah itu memberatkan masyarakat. Dan seperti itu, orang saya baru beli sepeda sudah mau dipajaki, saya baru pakai sekali misalnya kan, untuk segera dirawat. Itu ya, mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat dan pandemi ini segera berakhir, ekonomi kita bisa tumbuh, kesejahteraan rakyat bisa meningkat, dan pemerintah bisa lebih konsisten dan baik kebijakan-kebijakannya. Itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.